warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Baik. Banyak orang yang hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan juga kelasnya siapkan. Siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita baca Al-Fatihah.
Paham tuh? Lainnya. Yang ketiga, bersikap pasrah dan siap menerima apapun. Jadi pasrah, semua urusan dipasrahkan kepada Allah. Selanjutnya, bersikap tegar dan tenang dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Itulah salah satu bentuk dari bentuk tawakal. Yang selanjutnya apa sih? Dampak positif. Setelah kita tahu pengertiannya, kita tahu contohnya, kita tahu bentuk-bentuknya, setelah kita mempelajari dan mengamalkan tawakal, apa sih dampak positif yang kita ambil dari sikap tawakal? Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Rasanya batin ini tenang kalau misalkan kita menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Yang kedua, setelah batin tenang, usahanya akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa. Memperoleh ketenangan jiwa. Karena apa? Karena seakan-akan diri kita itu merasa dekat dengan Allah. Itulah salah satu contoh dari sikap tawakal. Dampak positifnya yang ketiga, mendapatkan keteguhan hati. Hati itu senang, teguh hati. Oke? Selanjutnya, setelah dampak positifnya kita uraikan, apa sih pembiasaan yang berlaku untuk tawakal? Pembiasaan ini diartikan seseorang yang membiasakan diri untuk selalu bersikap tawakal. Kita harus sadar bahwasanya diri kita ini adalah makhluk yang lemah. Jangan sombong, saya kuat. Tidak, kita hanya makhluk lemah di hadapan Allah. Kata Allah yang maha berkuasa. Nah, karena kita merasa makhluk lemah, makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa dan juga berusaha. Paham tuh? Paham tuh? Ada yang bertanya sampai di sini? Belum? Nah, oke, selanjutnya silakan buat kelompok dan diskusikan contoh dari pembiasaan sikap tawakal. Ketua kelompoknya silakan mempersiapkan untuk mencari peristiwa atau contoh tentang mengamalkan sikap tawakal. Silakan diskusi. Silakan cari contoh. Ada sikap contoh tentang tawakal. Oke, sudah. Kalau sudah siap-siap, setiap ketua kelompoknya mempresentasikan ke depan setelah menemukan contoh dari sikap tawakal. Oke, dimulai dari kelompok ini. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal sering juga disebut menyerahkan urusan kepada Allah. Contohnya saat kita kehilangan uang, maka kita harus sabar dan bertawakal. Contoh dari tawakal. Saat kita kehilangan uang, maka kita harus sabar dan bertawakal. Itu contoh dari sikap tawakal seseorang yang mencari rezeki yang berkah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya.
sesuatu usaha yang sudah kita usahakan, setiap urusan yang sudah kita urusi, setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita urusi, cita-cita kita yang kita pengen gapai, selain ikhtiar, kita juga harus bertawakal. Contohnya amat sangat banyak. Ya, yang diambil dari kesimpulan teman kita tadi, dia udah berikhtiar nih untuk mencari uang, untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba uang yang sudah dia dapat menghilang dalam artian entah dicuri, entah hilang dengan sendirinya. Nah, dia tidak merasa marah, tapi dia merasa semua itu, oh itu bukan rezeki saya, dan urusan yang dia dapatkan atau musibah yang dapatkan, dia bertawakal kepada Allah. Lain teman kita nih, dia udah usaha nih mau ujian, dia belajar, terus belajar. Nah, setelah ujian dia mendapatkan nilai yang tidak begitu memuaskan. Nah, otomatis setelah mendapatkan nilai yang tidak begitu memuaskan, tidak berarti dia mudah putus asa, melainkan dia bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Paham tuh? Sampai di sini paham? Oke. Oke, udah paham? Sekarang ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari tawakal? Apa pengertian dari tawakal itu sendiri? Silakan. Tawakal itu apa? Tawakal berarti menyerahkan urusan kepada Allah. Contoh tawakal. Apa sih contoh tawakal itu? Apa contoh tawakal? Berserah diri. Bagaimana sih cara mengatasi rintangan dalam diri kita untuk membiasakan hidup tawakal? Oke. Mudah terayu rintangan yang ada, seperti diri kita masih mudah terayu dengan godaan yang ada. Contohnya apa nih? Bergaul. Oke, apa sih dalil tentang tawakal? Surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Dalam artian Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Apa sih dampak positif yang kita ambil dari sikap tawakal? Ketenangan jiwa. Dampak positif yang kita ambil ketenangan jiwa dan keteguhan hati. Itulah tentang materi tentang tawakal. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tawakal butuh nggak sih buat hidup kita? Butuh. Karena kita umat muslim dan orang beriman. Amin. Oke. Untuk selanjutnya yang kita akan pelajari setelah berikhtiar, setelah bertawakal, kita juga mempunyai sifat qanaah. Itu untuk materi selanjutnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat hidup kita semua. Dan kita juga harus tetap berusaha